Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah nyata yang kualami di tahun 2018. Waktu itu, aku tersesat di jalan pedalaman Kalimantan dan diteror makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di sana yang sulit aku lupakan. Perkenalkan, namaku Wawan. Aku berasal dari Jawa Timur, tepatnya di daerah Kediri. Aku bekerja di Kalimantan, yaitu daerah Tanah Bumbu. Aku pulang ke Kediri karena sedang menjalankan cuti kerja. Di rumah, banyak sekali waktu untuk keluarga dan bersilaturahmi dengan saudara. Aku berpikir, setelah selesai menjalankan cuti, aku bertujuan balik ke Kalimantan dengan menaiki motor dari Jawa ke Kalimantan melalui jalur laut. Aku izin ke orang tuaku untuk balik ke Kalimantan membawa motor, karena menurutku motorku di rumah tidak ada yang memakai di saat posisiku lagi kerja. Orang tuaku ragu dengan keputusanku untuk membawa motor, dikarenakan perjalanannya yang sangat jauh serta baru pertama kali memakai motor untuk bepergian jauh. Tapi aku memaksa untuk memakai motor agar di saat kemana-mana kalau libur kerja tidak makan biaya tambahan lagi. Kemudian orang tuaku mengizinkannya dan menyuruhku untuk berhati-hati. Hari di mana selesai cuti pun tiba. Perjalanan naik motor bisa dibilang lancar sampai naik kapal. Di dalam kapal, aku mempunyai teman yang bisa diajak bercanda dan bercerita. Singkat cerita, kapal pun tiba di pelabuhan jam 1 malam. Dalam benakku, aku berpikir kalau dilanjutkan naik motor butuh waktu 6 jam untuk sampai di tempat kerja, dan waktu menunjukkan sudah malam. Aku memutuskan untuk mencari penginapan di malam itu, dan paginya baru melanjutkan perjalananku. Jam 7 pagi, aku mulai berangkat. Aku memutuskan untuk mencari rute tercepat melalui Google Maps. Setelah aku melihat jalur di Google Maps, jalannya memutar dari jalan yang seharusnya, tapi bisa dibilang itu cepat sekali dari lokasiku. Aku mulai mengendari motorku. Tidak disangka, waktu cepat sekali sudah menunjukkan jam 2 siang. Dalam hati aku bertanya, kenapa ini lama sekali dan tambah jauh? Sekitar jam 4 sore, aku mulai memasuki desa yang jalannya masih bebatuan, dan tiba-tiba sinyal handphoneku hilang. Aku mulai kebingungan, karena petunjuk jalanku hanya lewat handphone saja. Hari pun mulai gelap, dan kulihat desa itu hanya menyalakan lampu petromak atau lampu zaman dulu. Desa apa ini? Kenapa lampu tidak ada? Tiang kabel listrik pun tidak ada, ucapku dalam hati. Aku memutuskan untuk berhenti dan bertanya kepada penduduk sekitar. Tapi mereka tidak mengerti yang aku ucapkan, dan mereka hanya menggeleng-geleng kepala dan diam tidak menjawab sepatah kata pun. Aku agak merinding waktu itu. Aku langsung melanjutkan naik motor, entah itu jalan mana, benar atau salah, aku tidak tahu. Dengan rasa nekat, aku melaju kencang dan tiba-tiba motorku mogok di pinggir hutan. Aku mulai ketakutan, karena aku hanya sendirian ditemani dinginnya malam dan suasana yang menakutkan. Cahaya penerang hanya menggunakan lampu flash, dan sinar bulan yang ditutupi dengan tingginya pohon-pohon sekitar. Aku mendengar suara tangisan perempuan, dan aku mulai merinding. Aku berkata, "Tolong jangan ganggu aku. Aku hanya pendatang yang cari jalan untuk pulang." Lalu, suara itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Entah apa yang kulihat dengan lampu flash. Ada sosok wanita cantik bergaun putih sedang melambaikan tangan. Aku tiba-tiba terdiam kaku. Aku berdoa membaca surat apapun dalam hati. Kemudian sosok itu menghilang. Motorku tiba-tiba bisa dibunyikan lagi, dan aku melanjutkan perjalanan sambil merinding yang kurasakan. Di tengah perjalanan,
aku melihat ada seseorang di depanku sambil membawa anak kecil. Lalu aku berhenti untuk bertanya. Sebelum aku bertanya, aku mematikan motor dan pandanganku tertuju pada handphoneku sambil melihat sinyal. Tapi entah kenapa orang itu tiba-tiba menghilang. Sontak, aku kaget dan tambah merinding lagi. Waktu sudah jam 9 malam. Aku pasrah dan melanjutkan perjalananku pelan-pelan di jalan yang berbatu. Tidak sengaja, aku di perjalanan bertemu orang naik motor sambil membawa kayu dari hutan malam hari. Aku mulai mengikutinya, entah tujuannya kemana, dan gak terasa sinyal handphoneku sudah muncul. Aku bersyukur sekali waktu itu. Entah apa yang terjadi, orang itu menghilang begitu saja di jalan yang sepi. Aku melihat Google Maps di handphoneku, nggak terasa lokasi sudah dekat dengan tujuanku. Singkat cerita, sesampainya di kos, aku kaget lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Maksud di tempat apa aku tadi sehingga waktu terasa lama? Ucapku sambil kecapean. Lalu aku beristirahat dan menghiraukan kejadian yang aku alami tadi. Pengalaman ini tidak akan pernah aku lupakan dan menjadi pelajaran untuk berhati-hati dalam memilih jalan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Misteri Malam Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.